Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan Agama Islam. Saya Maulidia Rahmah dengan NIM 123011027. Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban atas 3 pertanyaan yang telah diberikan dalam rangka memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan Agama Islam. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Apa saja dalil yang berkaitan dengan urgensi kewirausahaan dalam bidang pendidikan? Di dalam perspektif Islam, kewirausahaan termasuk di bidang pendidikan memiliki landasan yang sangat kuat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini menegaskan bahwa setelah menunaikan ibadah, kita diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki. Mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan adalah salah satu bentuk mulia dari mencari karunia Allah di muka bumi. Dalil yang kedua, firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini adalah dasar semangat kewirausahaan bahwa perubahan dan kemajuan harus dimulai dari inisiatif dan ikhtiar manusia itu sendiri. Wirausaha pendidikan adalah wujud nyata ikhtiar yang dimana mengutuh nasib umat. Dalil yang ketiga, firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antar kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menegaskan kedudukan mulia ilmu pengetahuan dalam Islam. Berinvestasi di sektor pendidikan berarti kita turut serta memuliakan ilmu dan itu adalah amal yang sangat tinggi nilainya. Dari sisi hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat relevan dengan bisnis pendidikan. Lembaga pendidikan yang kita bangun adalah perpaduan antara sedekah jariyah sekaligus ilmu yang bermanfaat. Pahalanya terus mengalir meskipun kita telah tiada. Dari seluruh dalil ini dapat disimpulkan bahwa urgensi kewirausahaan di bidang pendidikan bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan bisnis pendidikan? Yang mempengaruhi ini terdapat 2 kelompok besar, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam lembaga itu sendiri. Yang pertama, kepemimpinan yang visioner. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan manajerial yang kuat. Lalu yang kedua, kualitas SDM atau sumber daya manusia. Kompetensi pendidik, etos kerja, dan kemampuan inovasi sangat menentukan kualitas layanan kepada peserta didik. Yang ketiga, kurikulum yang relevan dan berkualitas. Lembaga yang responsif terhadap kebutuhan zaman akan lebih kompetitif dan diminati. Dan yang keempat, manajemen keuangan yang sehat. Pengelolaan cash flow, transparansi anggaran, dan diversifikasi pendapatan menentukan keberlanjutan lembaga.
Yang kelima, budaya organisasi yang kuat. Nilai-nilai dan etos kerja positif meningkatkan produktivitas dan loyalitas seluruh civitas lembaga. Adapun faktor eksternal yang tidak kalah penting dari internal. Yang pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah, perizinan, akreditasi, dan standar nasional pendidikan sangat mempengaruhi operasional lembaga. Yang kedua, kondisi persaingan pasar, yang dimana munculnya lembaga baru dan platform digital pendidikan adalah tantangan yang harus direspon dengan inovasi. Jadi, keberhasilan bisnis pendidikan ditentukan oleh sinergi antara kekuatan internal lembaga dan kemampuannya beradaptasi terhadap dinamika eksternal. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan idealisme pendidikan? Inilah tantangan terbesar dalam bisnis pendidikan. Saya menyebutnya dengan prinsip profitable yet purposeful, menguntungkan sekaligus bermakna. Dan di sini ada 5 strategi kunci. Yang pertama, rumuskan visi misi yang integratif. Visi lembaga harus menyatukan dimensi bisnis dan nilai pendidikan sejak awal. Misalnya, menjadi lembaga pendidikan terbaik yang terjangkau, inovatif, dan berkarakter. Yang kedua, terapkan strategi cross subsidi, yang dimana siswa mampu membayar penuh, siswa kurang mampu mendapat beasiswa. Keuntungan dari segmen premium menopang layanan bagi yang membutuhkan. Dan inilah keadilan sosial dalam bisnis pendidikan. Yang ketiga, diversifikasi sumber pendapatan, yang dimana kembangkan unit usaha pendukung, pelatihan eksternal, sertifikasi, dan kemitraan dengan dunia industri agar biaya tidak sepenuhnya membebani peserta didik. Yang keempat, tetapkan standar mutu minimum yang tidak bisa dikompromikan. Rasio guru dengan murid, jam belajar efektif, dan standar kompetensi lulusan harus selalu terjaga. Tidak boleh dikorbankan demi alasan profit. Dan yang terakhir, bangun transparansi dan kepercayaan publik. Laporan keuangan terbuka, keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan, dan capaian nyata adalah modal kepercayaan yang tidak ternilai. Dan mana intinya, keuntungan finansial dalam bisnis pendidikan adalah alat, bukan tujuan akhir. Ketika kita mengelola bisnis pendidikan dengan niat yang lurus dan strategi yang tepat, dan mana insya Allah lembaga kita akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video tugas ujian tengah semester mata kuliah praktek bisnis pendidikan agama Islam ini. Sebagai kesimpulan, wirausaha dalam bidang pendidikan Islam bukan sekedar mencari keuntungan duniawi, melainkan sebuah amanah mulia yang mempertemukan nilai ibadah dan kontribusi nyata bagi kemajuan umat. Dalil-dalil di Al-Quran dan hadis telah menggarisbawahi urgensinya. Keberhasilan pengelolaannya bergantung pada sinergi faktor internal dan eksternal, dan keseimbangannya dijaga melalui strategi yang berbasis nilai, bukan semata-mata kalkulasi untung rugi. Semoga tugas UTS ini dapat memenuhi harapan ibu dosen pengampu dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.